kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan organic traffic untuk website kita. Menambah organic traffic, meningkatkan organic traffic ya. Di sini ada dua langkah. Yang pertama tentu riset keyword, karena untuk organic traffic kita kan SEO ya. Jadi harus riset keyword. Yang kedua adalah proses pembuatan konten. Nah, riset keywordnya itu harus bagus, proses pembuatan kontennya itu juga harus efisien ya. Nah, ini adalah dua website yang sudah mendapatkan organic traffic, belum banyak, baru. Jadi kedua website ini menggunakan fresh domain ya. Ini prosesnya kurang lebih 1 bulan untuk kemudian sampai akhirnya mendapatkan organic traffic. Jadi start di November, kemudian Desember sudah panen ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, kita langsung praktek aja ya, gimana caranya, apa aja yang dilakukan ya. Yang pertama riset keyword ya. Riset keyword di sini tentu menggunakan tools yang masing-masing ya, favorit masing-masing. Ada Ahrefs, ada SEMrush. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan Ubersuggest karena memang yang tersedia saat ini di saya adalah ini. Tapi apapun toolsnya sebetulnya nggak ada masalah. Yang penting kita bisa pastikan keyword yang kita riset itu adalah keyword yang memang kompetisinya mudah tapi tetap ada pencarian. Nah, di sini saya menggunakan contoh keyword ya, sistem, kemudian Ubersuggest akan mencarikan relate ya, yang kata kunci yang relate. Nah, di sini ada 17 ribuan, 17.900, anggaplah 18.000. Nah, nggak mungkin juga kita ambil semua karena kita pengen yang ada pencariannya. Jadi di sini misalnya from 140. Jadi di bawah 140 nggak ada gitu ya. Apply. Nah, dari 17.000 dia tinggal 10.000. Nah, tapi di sini masih terlalu besar juga ya. Nggak perlu banyak-banyak, untuk contoh aja. Di sini saya coba filternya yang mungkin yang ini aja lah. Nah, di sini ada sekitar 500-an keyword ya. Nah, yang biasa saya lakukan itu selain setelah mendapatkan keyword semacam ini ya, itu masih mau saya filter dulu supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Nah, proses filter selanjutnya selain di Ubersuggest itu saya menggunakan Writerzen. Writerzen ini akan membantu kita dalam proses filter kata kunci yang lebih mudah lagi, kira-kira begitu. Nah, caranya gimana? Ini bisa copy to clipboard ya. Jadi ada 573 keyword di copy. Kemudian login ke Writerzen. Untuk teman-teman yang mau menggunakan writerzen.net bisa menggunakan atau membeli melalui origine.com. Biayanya $10 per bulan. Nanti bisa langsung hubungi di sini ya. Oke, di dalam Writerzen kita masuk ke bagian keyword planner. Kalau kita mencari keywordnya melalui platform lain, melalui Ahrefs, SEMrush ataupun Ubersuggest ya. Kemudian kita import keyword. Klik import keyword, kita kasih nama sistem ya, untuk lokasi Indonesia, bahasa juga Indonesia. Nah, di sini nanti dia akan melakukan yang namanya golden filter. Nah, ini yang penting ya. Jadi ini diaktifkan, dia akan melakukan golden filter. Nah, golden filter inilah yang saya butuhkan untuk mendapatkan keyword yang lebih mudah lagi, kira-kira gitu. Kemudian klik add, dia akan proses ya, kita tunggu. Ini membutuhkan beberapa waktu, bisa 1-2 menit, jadi ditunggu.
Oke, sambil kita nunggu ya, sambil kita ini udah selesai, jadi nggak usah. Nah ini kita ingin tampilan yang all keywords view ya, bukan yang clusters view, all keywords view. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau kita select all, di sini ada 574 keyword ya. Saya mau filter lagi di sini, ada all in title, kemudian ada word count. Nah ini saya butuhkan search volume, all in title sama word count. Untuk search volumenya itu 140, walaupun tadi di Uber saja sudah kita filter ya. Ini sebetulnya nggak apa-apa. All in title maksimal di 60. Apply. Tadi ada 500-an, sekarang tinggal 400-an setelah difilter all in title-nya. Kemudian jangan lupa juga harus difilter word count. Word count-nya adalah minimal 3. Kenapa? Karena supaya keywordnya betul-betul informasional ya, bukan yang masih subjek aja atau masih objek aja. Nah ini udah, kita lihat lagi, tersisa tinggal 393. Jadi setelah all in title di filter maksimal 60, word count minimal 3, kita mendapatkan keyword ini. Keyword ini. Ini menurut saya udah cukup bagus ya ini hasilnya, filternya. Kalau udah seperti ini kita bisa export ya. Nah di sini kita bisa export, klik export. Export selected, kita kasih nama system keyword ya, CSV. Kita simpan dalam format CSV. Nah setelah proses riset keyword selesai, kita akan melakukan yang namanya produksi konten ya, bagaimana 393 keyword ini bisa diproduksi dengan kualitas yang cukup bagus, tapi dengan waktu atau ya dengan waktu yang efektif ya, efisien. Nah di sini kita menggunakan yang namanya MagiPress ya, ada plugin namanya MagiPress. MagiPress ini akan membantu kita memproduksi konten dengan kualitas yang cukup bagus menggunakan AI dan tanpa ribet ya. Nah, untuk MagiPress sendiri bisa dicek di sini di ini situsnya ya. Teman-teman bisa beli yang lifetime dengan harga ini ya. Kalau mau pembelian yang menggunakan rekening bahasa Indonesia, ada link khusus di sini, teman-teman bisa cek kurva.studio/beli strip via strip transfer. Nah nanti akan ada informasi lebih lengkapnya di situ ya, ini kurs rupiahnya. Oke, balik lagi di sini untuk MagiPress sendiri dia menggunakan OpenAI sebagai engine-nya ya. Di sini perlu memasukkan OpenAI API key, di mana didapatnya dari situs openai.com. Ya, teman-teman bisa login ke sini openai.com, platform.openai.com. Nanti di sini kita bisa create new secret key. Kita kasih judul, kemudian kita klik create secret key, nanti kita akan dapat secret key-nya. Kita tempel. Nah, setelah itu kita sudah bisa gunakan si MagiPress. Kita masuk ke bulk post ya. Kemudian kita klik add new project. Dia akan membuka tab baru. Kita kasih nama di sini. Seputar sistem. Oke, jadi salah satu kunci dari proses mendapatkan organic traffic ya menggunakan langkah atau metode ini adalah kemampuan kita dalam riset keyword. Seperti dicontohkan tadi di sini saya menggunakan kata sistem ya. Jadi kita perlu sambil dikira-kira ini keyword ini memang belum banyak yang memainkan. Keyword ini belum banyak yang
terfikir oleh banyak pihak begitu. Nah, teman-teman bisa cari tuh. Dan keyword semacam ini ada banyak banget ya. Jadi memang dibutuhkan satu proses kreativitas supaya kita bisa mendapatkan keyword-keyword semacam ini. Kalau kita masih menggunakan keyword-keyword yang istilahnya terlalu umum ya, tentu ya walaupun kita menggunakan tools bantuan semacam ini juga prosesnya akan lebih tetap berat ya. Jadi perlu kreativitas. Oke, untuk bulk post ya balik lagi kita kasih judul, kemudian di sini kita akan import CSV, tapi kita harus lihat dulu sampel atau template-nya. Kita klik CSV template. Nah, formatnya harus seperti ini, ada topik, keyword, bla bla bla, tetapi ini yang wajib diisi hanya yang topik dan keywordnya aja, adapun yang lainnya ini sifatnya opsional. Oke, kemudian di sini kita bisa buat salinan atau duplikat. Kita kasih nama ya, kemudian kita import hasil ekspor dari WriterZen tadi. Klik import, pilih upload. Sini saya seret. Nah, di sini kita sisipkan sheet baru, import data. Oke, kita sudah dapat ya. Di sini ada kita dapat keyword dan dapat topik juga. Teman-teman terserah kalau mau masukkan keyword aja atau dua-duanya mau dimasukkan. Jadi di sini ya, keyword tempel di sini. Kemudian untuk topik ini ada yang banyak yang kosong, jadi kayaknya lebih enak kalau biasanya saya lakukan adalah saya samakan ya, jadi biar nggak ribet disamakan. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Oke, ini udah jadi. Nah, ini kita download CSV. Oke. Nah, kita udah punya. Kita balik lagi ke Magipress. Kita klik import CSV. Oke. Kita pilih filenya. Kita klik open. Ya, kemudian di sini kita bisa klik create project. Kita klik dulu aja untuk box settingnya habis ini ya. Kita klik create project. Nah, udah ada ya, jadi topik, keyword udah ada semua. Kita bisa scroll ke bawah, kemudian baru kita tentukan bulk settings. Kita pilih bahasanya Indonesia, kemudian GPT 4.0 mini ya. Untuk tone of voice, writing style kita include 3, untuk total ininya ada 7 misalkan. Kemudian enable list, klik intro dan lain-lain. Nah, sebetulnya di sini untuk Magipress sendiri dia bisa cukup bagus ya ketika kita juga mau membuat silo. Ini sangat compatible untuk proses pembuatan silo. Nah, sini ada parent page. Jadi kalau kita mau punya silo, misalkan ada cara membuat roti misalkan gitu ya. Terus kita pengen punya turunan-turunan. Nah, kita bisa nanti di sini parent page-nya pilih yang cara membuat roti. Kemudian di sini kita input manual cara membuat roti apa gitu kan. Misalkan ada 8 artikel turunan dari cara membuat roti. Kita bisa pilih parent page-nya. Tapi ini nggak saya praktekkan ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Pilih post, kemudian untuk kategorinya disesuaikan dengan yang diinginkan, katakanlah teknologi misalnya. Kemudian untuk post statusnya pilih schedule.
Apalagi nanti kalau teman-teman memproses banyak artikel, jadi kita bisa tentukan di sini 10 sampai kemudian 18 misalkan, atau 9 ya. Kemudian diposting between jam berapa sampai jam berapa, dimulai tanggal berapa. Nah, ini saya mulai tanggal 3 karena ini tanggal 2 jadi dimulai besok. Kemudian untuk author juga pilih. Nah, kalau udah, ini kita klik update project. Ya, ini udah siap untuk kita running. Nah, jadi caranya kita balik lagi ke blog post. Kita klik blog post. Di dalam blog post ini ada tombol play. Nah, sini penting untuk diperhatikan ya. Halaman ini ya, pada saat proses itu sedang dilaksanakan, ini nggak boleh di close. Jadi harus tetap terbuka. Tapi kita boleh sambil ngapa-ngapain yang lain-lain, mau buka tab yang lain, mau buka aplikasi-aplikasi lain silahkan, tapi ini jangan di close ya. Nah, ini kalau sudah dirasa sudah siap semua, kita akan posting 393 konten ya. Kita klik run project. Nah, klik. Nah, ini sedang berproses ya. Ini bisa kita lihat view progress. Tuh, dia sedang proses dan ini juga sedang antri. Ya, kita tunggu sampai semuanya ini selesai. Oke, jadi begitu teman-teman cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan organic traffic websitenya. Ya, tentu meningkatkan organic traffic ini ada banyak manfaat ya. Untuk jualan bisa, untuk branding bisa, untuk AdSense juga bisa. Kembali ke masing-masing kebutuhan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.